Om Swastiastu. Di lautan Garba, di dasar alam semesta. Dalam Weda Padma Purana dinyatakan bahwa setiap akhir satu kalpa, sekitar 1 hari Brahma atau sekitar 4.320 juta tahun manusia, akan terjadi pralaya sebagian alam semesta. Bagian alam semesta yang dilebur adalah Burloka, Buharloka, dan Swarloka. Sementara itu susunan planet di atasnya yakni Mahaloka, Janaloka, Tapoloka, dan Satyaloka tidak ikut dilebur. Pada saat peleburan, napas api dari ular Anantasesa yang berada di lautan Garba menyembur hingga Swarloka dan membakar segala sesuatu menjadi abu. Kemudian air lautan Garba di dasar alam semesta naik dan membanjiri seluruh sistem planet Patala hingga Swarloka dan melarutkan segala sesuatunya. Dijelaskan dalam Veda Srimad Bhagavata Purana, karena tidak tahan akan panas api peleburan, para dewa dan resi yang selamat mengungsi ke sistem planet yang tidak dilebur untuk beristirahat selama malam hari Dewa Brahma, yakni sekitar 4,32 miliar tahun manusia. Para dewa, resi, beserta makhluk-makhluk yang selamat ketika peleburan menaiki Vimana atau pesawat luar angkasa yang besar dan mendarat di Satyaloka, kediaman Dewa Brahma di susunan planet paling atas. Barulah tatkala malam hari Dewa Brahma berakhir dan fajar menyingsing, Dewa Brahma menciptakan kembali alam semesta atas petunjuk Sri Wisnu atau Narayana. Setelah banjir surut dan planet-planet diciptakan kembali, para dewa dan makhluk-makhluk yang selamat kembali ke gugusan planet mereka masing-masing. Peristiwa kiamat semacam ini telah diramalkan oleh para ilmuwan. Suatu ketika, planet-planet akan saling bertabrakan dan matahari akan memancarkan panas yang sedemikian hebatnya hingga membakar segala sesuatu. Uraian peleburan dalam lontar Brahmana Catur tampaknya adalah sebuah pendahuluan singkat tentang sejarah alam semesta yang diuraikan dalam kitab Veda Itihasa dan Purana. Lain kata, ini adalah contoh bahwa pemahaman akan sejarah leluhur umat manusia dan alam semesta akan menjadi lebih lengkap dan jelas jika ditelusuri lebih dalam hingga bagian-bagian kitab suci Veda seperti Purana dan Itihasa. Selanjutnya dalam lontar tersebut dinyatakan mengenai Manu, leluhur umat manusia. Penjelasannya terdapat dalam lontar Brahmana Catur, halaman 9a. Kalingan ikang sabde, mayoga puasira batar Brahma muah, pinaru pua awak nira, mijil tang rari saking awak nira, ring kanan laki-laki, inaranan sang hyang swayambua Manu. Mua saking awak niraring kiwa, mijil pua batari saterupa. Matemu pua sira kalih, mijil pua anakira 6 wijil laki-laki. Kang laki-laki sang priyavrata, sang Uttanapada, sang Tapada. Diingatkan oleh sabda Tuhan Sri Narayana, Dewa Brahma bermeditasi lagi dan badannya terbelah 2. Dari bagian kanan badannya lahirlah Swayambua Manu dan Dewi Satarupa muncul dari sebelah kiri. Mereka berdua bertemu, lahirlah putra dan putri. Yang laki-laki bernama Priyavrata dan Uttanapada. Kitab suci Veda Srimad Bhagavata Purana menguraikan lebih lanjut mengenai Manu, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa depan. Penjelasan mengenai Manu yang telah muncul maupun Manu yang ada di masa depan telah kami jabarkan dalam video-video kami sebelumnya. Jika dirujuk dalam kitab-kitab Purana, Swayambua Manu dan Satarupa hanya memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini dinyatakan dalam Srimad Bhagavata Purana, Skanda 3, bab 12, sloka 56. Sacapi Shatarupayam Pancapatyanya jijanat Priyavratottanapadau Tishrah kanyascha bharata Akutir devahutischa prasutir iti sattama. Wahai Raja Pariksit, lama-kelamaan Swayambua Manu dan Satarupa memperoleh 5 keturunan.
2 anak laki-laki, yakni Priyavrata dan Utanapada, dan 3 anak perempuan, yakni Akuti, Dewahuti, dan Prasuti. Dalam Lontar Brahmana Catur halaman 9b, dinyatakan tentang keturunan-keturunan manusia yang pertama yang ada di alam semesta ini, yang berusia kira-kira 2 miliar tahun yang lalu. Kunang sang Priyavrata matemu ring sang kanya, hana wijan nira laki bi 10 wiji. Maka panelah nira kang laki-laki, kang jesta, sang Agnindra, sang Agni Bayu, sang Medatiti, sang Apusmanta, sang Sawana, sang Awe, sang Kuksi. Kunang sang Agnidra sira ratu ring Jambu Dwipa, hana wijan nira laki sanga kuehnya. Panalahira kang jesta kang kanya, sira gumanti ratu ring Jambu Dwipa. Arin nira sang nabi, sang Kimpurusa, sang Hariwarsa, sang Ilavrata, sang Irasnika, sang Kuru, sang Badraswa, sang Ketumala, pada Gumawe Kadatwanira. Tersebutlah Priyavrata bertemu dengan seorang gadis, memiliki 10 anak laki-laki. Yang pertama bernama Agnidra, Agnibayu, Medatithi, Apusmanta, Sawana, Kawi, dan Kuksi. Sang Agnidra menjadi raja di Jambudwipa, memiliki 9 anak laki-laki. Yang pertama bernama Kanya, yang menggantikannya menjadi raja Jambudwipa. Adiknya bernama Nabi, Kimpurusa, Hariwarsa, Ilavrita, Irasnika, Kuru, Badrasva, dan Ketumala. Masing-masing memiliki kerajaan di Jambudwipa. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Lontar Brahmana Catur sayangnya tidak menyebutkan nama istri Maharaja Priyavrata. Namun dalam Veda Bhagavata Purana disebutkan bahwa istrinya bernama Bahrishmati. Di antara 10 nama putra Maharaja Priyavrata, hanya 7 yang disebut dalam teks tersebut. Selengkapnya mengenai ke-10 putra Maharaja Priyavrata diuraikan dalam Veda Srimad Bhagavata Purana sebagai berikut. Agni Dre Dhamajih Vayagya Bahu Mahavira Hiranyareto Grita Prishtha Savana Medhatithi Vitihotra Kavaya Iti Sarva Evagni Namanah. Ke-10 putra Maharaja Priyavrata bernama Agnidra, Idmajihwa, Yagyabahu, Mahavira, Hiranyareta, Grita Prishta, Sawana, Medhatiti, Witihotra, dan Kawi. Nama-nama ini juga adalah nama Dewa Agni, Dewa Penguasa Api. Ke-9 putra Maharaja Agnidra ini diserahi 9 wilayah di Jambudwipa, yang dinamai berdasarkan nama mereka masing-masing. Kitab suci Veda Srimad Bhagavatam tidak menyebutkan nama Kanya sebagai putra Maharaja Agnidra. Dalam kisah sejarah Purana disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa awal penciptaan. Berdasarkan uraian dalam Purana, Maharaja Priyavrata memerintah sekitar 100 juta tahun lamanya selama periode Manu yang pertama. Ketika Maharaja Priyavrata menaiki keretanya di luar angkasa, kereta itu bersinar seterang matahari agar bagian dunia yang tidak diterangi sinar matahari mendapatkan cahaya yang cukup.
Jejak roda keretanya membentuk 7 wilayah di tata surya yang dikenal dalam Weda sebagai Saptadwipa atau 7 pulau. Sebelum mengakhiri silsilah Manu pertama dan melanjutkan pembahasannya mengenai silsilah raja-raja dan para Brahmana di Jawa, Lontar Brahmana Catur menyatakan secara sekilas bahwa para raja yang berkuasa di tanah Jawa adalah Manu Wangsa atau keturunan Manu. Pire kuang antajinikang kale pasile silih ning terah yang Manu Wangsa saking Sri Maharaja Dharmasutta riwekasan madag Sri Buminata ring Jawa Dwipa ring Dahanagara Manu Wangsa puasira sampun anggastalingga tekeng Maharaja Buminata mangke tumakeng puaya yoganikang rat. Entah berapa lama sudah waktu berlalu, silih berganti terah keturunan Manu dari Maharaja Dharma Wangsa atau Yudhistira pada akhirnya naik tahtalah seorang raja di Jawa Dwipa di Dahanagara yang juga adalah keturunan Manu yang telah mencapai kesempurnaan, yakni Maharaja Buminata yang kini menghadirkan tentramnya dunia. Maharaja Yudhistira memerintah bumi pada akhir zaman Dwapara Yuga, sekitar 50 abad silam. Beliau adalah keturunan Manu ketujuh, yaitu Waiwaswata Manu, yang pada awalnya terbagi menjadi beberapa bangsa seperti Kuru, Yadu, Boja, dan sebagainya. Uraian mengenai keturunan Manu ketujuh dan bangsa-bangsa penerusnya terdapat dalam buku ke-9 Kitab Suci Weda Bhagavata Purana. Sejak zaman Ramayana, Pulau Jawa memang dikenal dalam Purana sebagai pulau penghasil emas dan perak. Sementara itu Pulau Sumatera berasal dari kata Sumitra yang berarti sahabat. Dalam lontar ini dinyatakan pula secara implisit bahwa raja-raja di tanah Jawa berasal dari Kalingga atau Utkala yang kini berada di India bagian timur. Kerajaan Utkala disebutkan dalam Kitab Suci Weda sebagai tanah suci Purushottam Maksetra, tempat berstananya arca Tuhan Sri Jagatnata, penguasa alam semesta. Hingga kini penduduk di daerah sana melangsungkan upacara Bali Yatra setiap tahun guna memperingati hari perjalanan leluhur mereka ke sebuah tempat di timur bernama Bali. Kini Bali dikenal sebagai nama sebuah pulau, namun pada zaman kerajaan terdahulu, Bali dikenal dengan nama Bali Raja atau Kerajaan Bali. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dalam video Hindu Times channel berikutnya. Om Santi 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 Om. Yening inargamayang skadi toyering